Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ini adalah pembahasan kita yang pertama terkait dengan riba. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut riba itu prakteknya bagaimana, kita awali terlebih dahulu dengan melihat definisinya. Riba itu sebenarnya apa, ya? Jadi kita lihat definisi riba. Nanti kita berangkat dari definisi ini untuk pembahasan selanjutnya. Nah, secara definisi riba ini kalau dilihat dari sisi bahasa, maka dia artinya roba yarbu, yaitu adalah tumbuh atau nambah. Nah, itu riba kalau secara bahasa. Berarti sesuatu yang bertumbuh, sesuatu yang bertambah, ini adalah riba. Di antaranya adalah yang menunjukkan kepada makna bahasa ini, yaitu firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah. Di mana di dalam Al-Haqqah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'asau rasula rabbihim fa'akhadzahum akhdatan robiyah. Jadi ada kata-kata di dalam ayat ini robiyah. Nah, jadi mereka itu nanti yang mendurhakai Rasul sama Allah akan disiksa. Dan siksa mereka akan dikasih yang robiyah. Jadi robiyah berarti siksanya nambah terus. Ini konteksnya siksa robiyah berarti siksa bertambah. Bagi mereka yang bermaksiat, bagi mereka yang tidak mau taat ikut Rasul, ya jadinya seperti itu. Nah, tadi kalau yang bahasa Arabnya adalah roba yarbu. Hingga nanti kata robia itu masih derivat ataupun turunan dari situ. Artinya tumbuh atau nambah. Jadi Fir'aun itu mereka disuruh ikut Nabi Musa, tidak mau. Ya sudah, maka dilipat gandakan oleh Allah hukumannya, siksaannya. Lalu kemudian di antara ucapan ataupun statement Allah di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa kata riba artinya secara bahasa adalah tumbuh, yaitu di dalam Quran surat Al-Hajj. Al-Hajj ayat 5. Nah, di dalam Al-Hajj ayat 5 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa robat wa ambatat." Jadi di situ kata-katanya wa robat. Wa robat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit air hujan, maka bumi itu menjadi hidup, ya. Ihtazat wa robat, subur, tumbuh. Jadi robat di situ artinya tumbuh. Jadi hujan kemudian kena ke bumi tanaman maka menjadi tumbuh. Nah, berarti kan tumbuh kemudian tambah sehingga dia masih sejalan dengan makna bahasa tersebut. Jadi kalau ditanya apa definisi riba secara bahasa, ya kurang lebih adalah bertumbuh atau bertambah. Dan di dalam hadis juga sebenarnya kita bisa temukan, ya,
makna riba ataupun definisi ini. Di antaranya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh para sahabat, oleh ahlu sufah, itu makanannya bertambah. Maka di antara statement dari Abdurrahman ibn Abi Bakar, beliau mengatakan, ma kunna na'khudhu min luqmatin illa roba min asfaliha aksar minha. Jadi di antara mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga gitu ya. Ini dia ketika makan bersama ahlu sufah tadi, maka di situ roba min asfaliha. Nah, jadi makanan itu ketika diambil tetap nambah. Ini kalau dari hadis. Jadi hadis kisah ahlu sufah. Di mana makanan bertambah. Jadi kata-katanya roba. Ini poinnya. Baik, itu dulu ya di video kali ini. Kita nggak usah panjang-panjang. Minimal kita paham tadi bahwa apa definisi riba? Ya, roba yarbu. Artinya nambah atau numbuh. Tapi nanti kita lihat ya secara istilah. Karena kita tidak bermain di kata-kata secara bahasa. Apakah setiap yang bertambah atau bertumbuh artinya haram? Tentu tidak. Ya, karena sebagaimana tadi di dalam Al-Qur'an, ya biasa orang Arab bahkan Allah menggunakan itu kata-kata robiyah, kata-kata robat, itu netral dia secara makna. Nanti kita lihat riba dalam konteks istilah secara hukum seperti apa. Itu saja, silakan nanti dilihat video berikutnya di seri yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Demikian.